Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari kelompok 6, utamanya untuk Mas Wahyu, Mbak Debi, dan juga Mbak Raini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan SPBE Kabupaten Banyuwangi. Boleh di next? Adapun kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Ananda Fasa, ada April, Gasela, Nela, Nurmia, Rana, dan juga Igin. Boleh di next? Oke, yang pertama ada landasan teori menurut World Bank Group dalam Swedi dan Wardianto 2010, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik. Nah, menurut e-government in action 2005, e-government merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bersama dari berbagai komunitas yang memiliki kepentingan. Kemudian menurut Indrajit 2006, e-government bermanfaat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab atau accountable, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran e-government bukan lagi pilihan, tetapi suatu keharusan bagi negara yang ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Nah, penggunaan e-government dalam institusi pemerintah sangat penting untuk mempermudah hubungan antar pemerintah, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar pemerintah daerah, serta meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan e-government menjadi hal yang wajib dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Boleh di next. Selanjutnya adalah Indeks SPBE. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Bertujuan untuk mendukung semua sektor pembangunan. Indikator-indikator yang dinilai dalam SPBE meliputi perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik, layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, kolaborasi penerapan SPBE, dan layanan publik sektoral, misalnya pendidikan dan kesehatan. Indeks SPBE sebesar 4,50 dari skala 5, tertinggi untuk kategori kabupaten di seluruh Indonesia. Banyuwangi unggul pada seluruh domain penilaiannya. Pada domain kebijakan meraih 4,7, domain tata kelola 4,20, domain manajemen 3,91, dan domain layanan 4,82. Penilaian SPBE mencakup 47 indikator yang membentuk ekosistem digital di suatu instansi. Penilaian melibatkan 30 perguruan tinggi untuk menjamin independensi dan objektivitas. Hasil akhir penilaian difinalisasi oleh tim koordinasi SPBE nasional yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan BRIN. Contoh, Smart Kampung. Smart Kampung dikembangkan sejak 2016 untuk mendorong budaya digital hingga tingkat desa. Pada Smart Kampung, selain untuk pelayanan publik terkait kependudukan, juga digunakan untuk permasalahan bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial untuk memanfaatkan satu peta. Satu peta itu akan menjadi acuan bersama, baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat. Oke, berikutnya ada nilai SAKIP dari Kabupaten Banyuwangi. Nah, SAKIP itu merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara rigid dan terukur. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi yang perlu dinilai dalam SAKIP ini. Yang pertama itu adalah laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan juga kinerja sasaran. Nah, Banyuwangi ini meraih nilai SAKIP kabupaten tertinggi pada tahun 2023. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih data-datanya pada gambar berikut. Nah, Banyuwangi ini unggul dalam pemanfaatan data yang selalu diperbarui dan tersedia secara real time, sehingga mendukung perencanaan pembangunan yang tepat dan juga efisien. Dengan pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital, data yang dihasilkan ini dapat diterapkan untuk mendukung program prioritas pembangunan. Hal ini juga berdampak pada pencapaian target-target penting seperti penurunan angka kemiskinan dan juga stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta berbagai indikator pembangunan makro lainnya yang secara rata-rata berada di atas angka nasional. Nah, salah satu program dari Kabupaten Banyuwangi ini yaitu penguatan administrasi keuangan desa. Pemkab
Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting atau EVB dan juga e-Monitoring System atau IMS. Nah, IMS itu merupakan sebuah sistem berupa pengawasan elektronik. Oke, jadi yang selanjutnya tadi kan sudah didengarkan dengan indeks SPBE dari Banyuwangi ini sendiri menyentuh angka 4,50 dari skala 5 yang mana memang ini unggul. Kemudian tadi juga Sakip dari Banyuwangi ini sendiri unggul. Sekarang kita masuk ke indeks SPIB. Apakah indeks SPIB itu? Jadi indeks SPIB adalah sistem pengendalian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, kendala pelaporan keuangan, di mana pengamatan aset negara juga ada di sini dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, penyelenggaraan SPIB menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIB yang terstruktur berkelanjutan. Dengan diperolehnya penghargaan yang tinggi, maka suatu daerah itu tuh sudah mampu dan tergolong baik dalam memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, jadi apa sih objek dari pelaksanaan SPIB ini sendiri? Jadi objeknya itu mencakup semua program kegiatan atau organisasi secara menyeluruh, termasuk hasil, dampak, dan situasi yang ada. Ini bisa meliputi misalkan kebijakan, operasi, organisasi, dan manajemen. Ini next. Nah, untuk SPIP ini sendiri, itu tuh terdiri dari 5 unsur. Ada lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian ini tuh adalah mencakup usaha pemimpin instansi pemerintah untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan kondusif bagi penerapan pengendalian internalnya gitu. Hal ini bisa dilakukan melalui integritas, etika, kompetensi, kepemimpinan yang baik, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengendalian resiko, yang mana ini sebenarnya adalah proses menilai kemungkinan yang terjadi dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Kemudian kegiatan pengendalian, ini adalah langkah yang dapat diambil untuk misalkan mengatasi resiko seperti menyusun rancangan, menyusun prosedur-prosedur, dan memastikan itu diterapkan. Gitu. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang relevan dalam segala prosedur dan rancangan yang dilakukan pemerintah. Terakhir ada pemantauan. Pemantauan adalah proses evaluasi atas kinerja sistem pengendalian internal untuk memastikan kembali lagi efektivitasnya. Di sini juga teman-teman bisa ngelihat berapa sih skor dari SPIP Banyuwangi sendiri. Itu ada di level 3, di mana sebenarnya tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP itu mulai dari tingkat 0 atau belum ada, level 2 atau rintisan, level 3 terdefinisi, level 4 terkelola dan terukur, yang terakhir level 5 yaitu optimal. Jadi bisa dilihat di sini bahwa Banyuwangi itu ada pada level 3 pada tahun 2020, yang mana artinya sudah melaksanakan 5 unsur penilaian SPIP ini sendiri. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah nilai indeks kelembagaan. Jadi nilai indeks kelembagaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas institusi atau kelembagaan dalam suatu wilayah atau organisasi. Di Indonesia, indeks kelembagaan ini tuh dilihat dengan istilah indeks reformasi birokrasi atau di mana indeks reformasi birokrasi menggambarkan sejauh mana sih perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertujuan pada pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks reformasi birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan juga memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dilihat dari gambar di atas, itu jika dilihat dari bagian indeks reformasi birokrasi kabupaten atau kota tahun 2023, Kabupaten Banyuwangi itu menduduki peringkat kedua setelah kota Surabaya dengan nilai 88,003 A di Provinsi Jawa Timur. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sudah efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Boleh di next. Selanjutnya adalah penilaian kualitas pelayanan publik, yang mana ini menjadi salah satu komponen dalam tadi indeks kelembagaan. Nah, dalam penilaian kualitas pelayanan publik terdapat beberapa dimensi penilaian. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, menjelaskan penilaian itu meliputi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksanaan dan variabel pemenuhan sarana-prasarana pelayanan. Yang kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Yang ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Yang keempat, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. Di Banyuwangi, penilaian dilakukan pada sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik, di antaranya Puskesmas Kertosari dan Singotrunan.
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Berdasarkan penilaian dilakukan, Banyuwangi menjadi kabupaten yang meraih opini kualitas tertinggi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam penilaian tersebut, Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau predikat kepatuhan tertinggi. Opini di tahun 2023 ini tuh naik satu level dari tahun 2022, di mana pada tahun 2022 berada di kategori B dengan opini kualitas tinggi. Hal tersebut menunjukkan pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggaraan, serta pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi semakin baik. Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu nilai budaya organisasi. Banyuwangi telah menunjukkan transformasi yang signifikan dalam berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan. Proses perubahan ini tidak lepas dari nilai-nilai budaya organisasi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi. Hal ini juga tercermin oleh budaya organisasi yang dianut pada Banyuwangi. Yang pertama yaitu keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Banyuwangi sangat menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif dalam pemerintahan desa maupun kelurahan. Hal ini didukung dengan adanya teknologi informasi yang mempermudah komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, seperti melalui aplikasi layanan publik dan media sosial yang mengedepankan transparansi. Kabupaten Banyuwangi juga telah meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terkait keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi menjadi salah satu nilai budaya organisasi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Komitmen ini membantu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Bisa disimpulkan bahwa keterbukaan informasi memang menjadi bagian integral dari nilai budaya organisasi di Banyuwangi, seiring dengan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas. Banyuwangi juga sangat dikenal dengan kebijakan-kebijakan inovasi dalam berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga pendidikan dan kesehatan. Nah, nilai inovasi ini tercermin dalam program unggulan mereka seperti Banyuwangi Festival, yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern. Lewat festival ini, Banyuwangi Festival bisa dikatakan sebagai salah satu wujud nyata dari nilai budaya organisasi pada Banyuwangi. Festival ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya, serta mengembangkan ekonomi lokal. Nilai-nilai seperti kolaborasi, inovasi, pelestarian budaya, dan partisipasi aktif masyarakat tercermin dalam penyelenggaraan acara tahunan ini. Jadi, keberadaan Banyuwangi Festival menunjukkan bahwa pemerintah daerah Banyuwangi memiliki budaya organisasi yang kuat dalam mengelola sumber daya budaya dan pariwisata secara efektif. Selanjutnya, Oke, selanjutnya mengenai nilai profesionalitas dari ASN. Nah, indeks profesionalitas ASN ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan juga kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Nah, jika dilihat dari indikator profesionalisme ASN di Kabupaten Banyuwangi ini, menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas di mana pada tahun 2023 ini telah mencapai angka 90,19. Nah, peningkatan profesionalitas ASN ini dapat berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi dari e-government dari pemerintah Kota Banyuwangi sendiri, di mana adanya ASN yang profesional dan juga berkualitas dapat membantu meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat mendukung keberhasilan Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui e-government seperti SPBE, Sakip, dan juga lainnya. Baik, selanjutnya ada inovasi terbaik yang membedakan Kabupaten Banyuwangi dengan daerah-daerah lainnya. Pertama, ada pemanfaatan data yang selalu update dan real time sehingga mendorong program yang efektif dan efisien. Yang kedua, ada peningkatan kolaborasi antar stakeholder di Banyuwangi untuk mempermudah kinerja pemerintah. Yang ketiga, adanya perencanaan program dan anggaran yang berjalan selaras dan mampu mendongkrak performa pemerintah. Dan yang terakhir itu ada membangun sistem birokrasi yang baik dengan mengedepankan digitalisasi, etos kerja yang baik, dan motivasi untuk terus berbuat lebih. Boleh di next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan selama menyusun PPT. Terima kasih atas perhatian terhadap presentasi kelompok kami. Bila ada kurang ataupun salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.